Di hari itu, dia memasuki rumah, ada perasaan kayak pengap gitu di dalam rumah itu. Tapi segera dia tepis, mungkin karena jendela lagi ditutup atau gimana, jadi nggak ada udara masuk. Dan akhirnya dia masuk ke rumah. Singkat cerita, si Mbah akhirnya datang dan seperti menguasai keadaan, ya kan? Jadi teror ketukan pintu itu udah nggak pernah terdengar lagi ya setelah si Mbah datang dan menyiramkan air doa di sekeliling rumah sambil si Mbah ini menyalakan dupa di setiap hari sebelum matahari terbenam. Dina nggak tahu tuh maksudnya apa dan dia nggak pernah mau cari tahu itu maksudnya apa. Jadi kayak bodo amat aja lah udah gitu. Nah, sudah 3 hari nih ceritanya. Si Dina ini ada di rumah orang tuanya itu. Dan dia lewati semuanya itu tanpa ada teror ketukan pintu lagi. Entah demit atau emang ada orang iseng, tetangga atau apa gitu ya. Dia gak mau ambil pusing lah. Hari-hari dia lewati seperti biasa lah ya. Ya karena ibunya sakit, otomatis pekerjaan rumah dia semua yang handle. Mulai dari menyapu, ya kan, membersihkan rumah dan lain-lain kayak ya pekerjaan rumah lah ya. Karena kedua adanya ini kan masih sekolah. Jadi saat adanya sekolah dia yang beresin rumah. Meskipun di rumah Dina ini sebenarnya ada orang yang diminta membantu ya untuk beres-beres rumah, tapi biasanya cuman diminta untuk cuci baju aja gitu. Kemudian si ibu ini bertanya, "Loh, ada Dina." "Iya Bu, disuruh sama ibu pulang." "Kasian ya Din, ibumu itu." "Iya, ayah gak mau bawa ibu ke rumah sakit. Dibawa ke sana juga gak akan bisa Din." "Maksudnya, kamu gak tahu? Ibumu itu kena guna-guna. Ayahmu udah beberapa kali bawa dia ke rumah sakit, tapi belum sembuh juga." "Guna-guna apa?" Dina ini apa ya? Sambil mengingat teror ketukan pintu yang beberapa hari dialamin gitu. Dia mulai berpikir, apakah ini semua ada hubungannya? Apakah ini termasuk bentuk dari guna-guna yang sampai menyakiti ibunya? "Ada orang yang gak suka sama ibumu. Aku juga gak tahu sih Din jelasnya seperti apa. Tapi yang jelas mbahmu itu lagi berusaha pagerin rumah." Dina di situ cuman diam aja mendengarkan kata si Bu Sumi. Nah, ibu ini namanya Bu Sumi ya, yang biasanya ngambil pakaian kotor untuk dicuci. Semua hal ini seperti kepingan puzzle aja gitu di otaknya si Dina, tanpa dia bisa merangkai satu persatu untuk menemukan ini sebenarnya ada apa. Ya mungkin dia harus stay lebih lama, mungkin nggak ada yang tahu. "Bu, Ibu." "Kenapa?" Mendengar jawaban ibunya bilang kenapa, dia ini melihat kalau ibunya ini nggak kayak orang sakit gitu, kayak orang yang baik-baik aja, kayak orang sehat gitu. Di situ Dina ada senangnya tapi juga mikir gitu, bingung gitu, kok bisa gitu. "Ibu kenapa tiba-tiba nyuruh aku pulang?" "Cuma nyuruh kamu pulang saja kok pakai tanya." "Enggak Bu, kan Dina kuliah, sebentar lagi akan UAS." Mendengar perkataan si Dina, si ibunya ini bukannya ngejawab, ya kan? Dia malah emosi tuh. Jadi ibunya Dina itu langsung meledak emosinya. Melanturkan kata-kata yang Dina bahkan mempertanyakan apakah ini beneran ibunya. Karena setahu Dina, ibunya itu gak pernah kayak gitu. Ibunya tiba-tiba membahas banyak hal yang sebenarnya tidak berkaitan nih dengan
apa yang ditanyain sama Dina. Percakapan mereka yang tadinya alot berakhir dengan perdebatan yang satu rumah bisa dengar. Aku cuma nanya, Bu. Kamu nanyanya kayak apa aja? Kalau ibu suruh pulang, ya pulang. Nah di situ si ayahnya Dina yang baru pulang dari kebun langsung menghampiri keduanya itu, yang masih berdebat. Kalian, kenapa sih? Dina, sudah. Tapi keduanya ini kayak nggak ngegubris ayahnya gitu loh, ya masih berdebat aja gitu meskipun udah diberi peringatan. Sampai akhirnya si ayahnya Dina itu teriak. Berhenti! Teriakan ayahnya ini diiringi dengan sebuah tendangan yang membuat kaca lemari itu pecah. Dan di situ baru Dina, ibunya, berhenti berdebat. Kedua adiknya yang sedari tadi berdiri di depan pintu hanya bisa melihat dengan mata yang ketakutan. Dina ini kaget gitu. Ini untuk pertama kalinya dia melihat seorang ayahnya dia ini marah sampai teriak-teriak kayak gitu. Sosok ayah Dina tuh orang yang penyayang, hangat, bersahaja, gak pernah marah sekalipun. Tapi di malam itu ayahnya terlihat begitu emosi dengan mata yang memerah. Akhirnya Dina keluar tuh dari kamar. Dia gak ngerti kenapa orang-orang bisa sampai kayak gini. Mulai dari ibunya sampai ayahnya. Si Dina ini akhirnya masuk ke kamar. Setelah dia masuk ke kamar, dia mendengar suara adiknya dari luar pintu kamar. Mbak, aku boleh masuk nggak? Ternyata itu adalah Naila, adiknya yang pertama. Iya, kenapa? Habis itu si Naila masuk kamar tuh. Dia duduk di samping si Dina dan dia mulai ngomong. Mbak, kata si Mbah kalau mau nanya apa-apa ke ayah aja, jangan ke ibu. Dan di situ Dina langsung kayak bingung gitu. Kenapa kok aku nggak boleh nanya ke ibu? Kenapa harus ke ayah doang nih? Si Dina langsung balik bertanya kan. Kenapa gitu? Ada orang yang ngirim biar suasana rumah ini jadi panas seperti ibu tadi. Kalau Mbak nanya baik-baik bakal tetap dibalas ketus. Ternyata usut punya usut. Selama ini keluarga Dina ini emang terbilang sering bertengkar gitu. Bahkan untuk hal-hal kecil. Galih, si adik paling kecilnya itu, biasanya menjadi anak yang ceria. Kali ini dalam beberapa bulan itu menjadi sosok yang sering murung, hampir memukul teman sekolahnya bahkan. Emosinya benar-benar nggak terkendali. Menurut penjelasan Naila, dari yang ia dengar dari si Mbah, rumah Dina ini dikirimi santet tanah kuburan yang membuat rumah menjadi panas. Ini entah benar atau enggak ya, cuman si Dina ini ngedengerin aja nih apa yang disampaikan sama Naila. Gak cuman suasana rumah, tetapi santet itu juga berdampak pada emosi orang-orang yang ada di rumahnya si Dina. Dina sebenarnya gak pengen percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi perdebatannya dengan sang ibu yang sebelumnya itu, dia jadi mikir dua kali tuh untuk tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Ibunya menunjuk ke kamar mandi yang ada di dapur, melewati Dina dan Naila gitu aja. Udah kayak gak ngejawab teguran dari si Dina.